Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Ramadhani Damara dengan NIM 2110901028. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran yang utuh dalam memberikan satu pandangan tertentu. Baik, materi saya kali ini berjudul Bertabayunlah Sebelum Menasihati. Pada era globalisasi ini, banyak tersebarnya berita palsu maupun hoax, terutama pada kehidupan masyarakat yang modern saat ini. Keberadaan media memainkan peranan penting bagi kehidupan sosial kita. Media telah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat modern. Nah, itulah sebabnya media juga menjadi saluran primer bagi penyebaran dakwah Islamiyah saat ini. Begitu tingginya penetrasi media, khususnya media internet dalam kehidupan modern, juga perlu diwaspadai, khususnya bagi para orang tua, karena saat ini juga banyak bertebaran berita-berita hoax atau berita bohong yang membuat kita kesulitan dalam membedakannya. Oleh sebab itu, kita selaku pengguna media sosial, jangan serta-merta kita menelan mentah-mentah berita yang didapat, tetapi kita juga perlu melakukan yang namanya saring terlebih dahulu, baru kemudian disebarluaskan, baru kemudian di-share kepada teman-teman yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu alla ma fa'altum nadimin. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohanmu, yang mana akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat yang saya bacakan tadi berkenaan dengan informasi bohong yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Walid disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil dan menerima zakat dari Al-Hajj. Al-Hajj sendiri yakni seseorang yang baru memeluk agama Islam. Namun di pertengahan jalan, hati Walid gentar, tentunya karena ia digoda oleh setan dan ia pulang sebelum sampai di tempat tujuan. Lalu Walid mengatakan atau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan bahwa Al-Hajj tidak mau menyerahkan zakat kepadanya. Bahkan Al-Hajj juga mengancam akan membunuhnya. Nah, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta percaya dengan apa yang disampaikan oleh Walid tadi. Kemudian Rasul mengirim utusan yang lain kepada Al-Hajj, yang akhirnya Al-Hajj datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan klarifikasi. Sebelum Al-Hajj memberikan klarifikasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu bertanya kepada Al-Hajj, wahai Al-Hajj, mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku? Al-Hajj kemudian memberikan jawabannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya, ya Muhammad, aku sama sekali tidak berbuat demikian. Berdasarkan ayat dan kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mewaspadai berita atau informasi dari orang lain. Kita harus selalu mengedepankan
check and recheck atau tabayun, di mana kita cek dahulu kebenarannya betul atau tidaknya secara teliti, apalagi pada era modern saat ini di mana dunia informasi sangat bebas. Ditambah lagi bahwa saat ini informasi juga bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan. Informasi juga bisa disalahgunakan, seperti yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar bisa dibuat salah. Nah, teman-teman, pada ayat ini, Allah ingin memberikan penegasan kepada kita. Di era informasi dan teknologi saat ini, kita harus mewaspadai informasi yang dibawa oleh orang-orang fasik atau orang muslim itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini sebagai rahmat atau kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling sempurna yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala fid dunya wal akhirat. Baik, saya sudah berada di akhir penghujung ceramah saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Akhirul kalam, Allahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.